Benar-benar mengerikan mendengar berita pagi ini. Saya turut berduka cita kepada Al Jazeera. Itu wartawan Jadin keluarga dan teman-teman dan kolega. Itu adalah hal terakhir yang ingin kita dengar ketika seorang jurnalis terbunuh melakukan pekerjaan mereka, dan saya pikir seperti yang baru saja Anda dengar dari Nida, dia mencoba menceritakan kisah tentang apa yang terjadi. Dan saya pikir apa yang terjadi di Janin, sekarang itulah mengapa kita sangat membutuhkan jurnalis seperti Shirin. Ada peningkatan pembunuhan warga Palestina akibat kekerasan di seluruh Israel dan Palestina dalam beberapa pekan terakhir. Cerita itu setiap kali ada laporan pembunuhan, begitu sering tidak diceritakan dan Shirin bangun di pagi hari untuk menceritakan kisah itu dan terbunuh saat melakukan itu. Dan saya pikir itu benar-benar mengerikan. Itu tentu saja bukan peristiwa satu kali. Anda tahu, kami tahu bahwa pasukan Israel secara sistematis telah menggunakan kekuatan berlebihan. Anda baru saja menyebutkan pawai kembali ke Gaza. Dan saya pikir itu adalah tempat yang bagus untuk memulai komisi penyelidikan PBB menyelidiki peristiwa-peristiwa itu dan mendokumentasikannya, bahwa pasukan Israel menembaki para jurnalis yang mengetahui siapa mereka. Jadi ini adalah peristiwa yang perlu dipahami dalam konteks praktik sistematis dan pembunuhan banyak jurnalis Palestina lainnya. Jadi pengawas hak asasi manusia masih menyelidiki secara spesifik dari apa yang terjadi. Anda pernah mendengar kesaksian saksi mata dari warga Palestina lain yang pernah ke sana yang berbicara tentang berada di dekat pasukan Israel. Tidak ada perlawanan Palestina di daerah itu, tapi saya pikir itu tentang untuk memahami hal ini dalam konteks praktik sistematis kekuatan berlebihan oleh pasukan Israel. Jadi sekarang penyelidikan harus dan apa akan dilakukan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, seberapa yakin Anda tentang proses itu. Investigasi Israel adalah mekanisme pengakuran yang merupakan penilaian yang dicapai oleh organisasi hak asasi manusia, termasuk organisasi hak asasi manusia utama Israel, B'Tselem. Pengawasan hak asasi manusia memiliki diagnosis yang sama pasukan Israel secara teratur ketika berita. Anda tahu, jika kejahatan mereka dilaporkan mengatakan mereka akan menyelidiki secara rutin mengarah pada mekanisme pengakuran tanpa akuntabilitas. Jenis pembunuhan ini menyoroti perlunya pengadilan pidana internasional bergerak maju dengan penyelidikan formalnya terhadap kejahatan serius yang dilakukan di Palestina, karena kenyataannya tidak ada pertanggungjawaban atas pelanggaran semacam ini ketika datang ke tindakan oleh otoritas Israel. Dan apa lagi yang bisa Anda ceritakan tentang catatan perlakuan terhadap jurnalis Palestina oleh pasukan keamanan Israel? Kami memiliki catatan panjang yang menyatakan bahwa beberapa dekade lalu, jurnalis Palestina ditangkap karena pelaporan mereka. Pengawasan hak asasi manusia didokumentasikan dalam insiden ini. Dan tentu saja pasukan Israel secara teratur menggunakan kekuatan berlebihan dan cara lain yang jauh melampaui apa yang diizinkan hukum internasional dan cara mengatur demonstrasi di sekitarnya. Kami telah melihat wartawan ditembak dan dibunuh, termasuk Anda tahu misalnya di Gaza saat pawai kembalinya Gaza, dan sebagaimana dicatat peristiwa-peristiwa yang tidak diselidiki. Komisi penyelidik dibentuk untuk melihat peristiwa-peristiwa ini dan membuat poin yang jelas untuk dicatat, bahwa kesimpulannya adalah pasukan Israel menembaki para jurnalis yang tahu betul siapa mereka. Tindakan apa yang menurut Anda dapat diambil jika ada untuk melindungi jurnalis dengan lebih baik khususnya di wilayah ini? Lihat, saya pikir itu penting bahwa negara-negara, Anda tahu, memberi tekanan pada pemerintah Israel. Kenyataannya di sini adalah bahwa ini terjadi dengan latar belakang kekerasan sistematis terhadap warga Palestina, pembunuhan jurnalis, penangkapan jurnalis terjadi karena ada banyak jelas sebuah praktik yang lebih besar sedang berlangsung melawan konteks kejahatan pemerintah Israel terhadap kemanusiaan, apartheid, dan penganiayaan terhadap warga Palestina. Untuk wartawan internasional yang Anda tahu, tentu saja sebagian besar dapat memasukkan laporan di seluruh Israel Palestina, dapat melakukannya dengan tingkat kebebasan. Anda tahu itu berbeda dari daerah lain, tetapi warga Palestina menghadapi sangat berbeda. Dan orang-orang seperti Shirin yang berada di garis depan mutlak dengan berani melaporkan pada dini hari. Maksud saya, mereka adalah jenis jurnalis yang seperti itu. Anda tahu yang paling berisiko. Jadi saya pikir negara bagian perlu memahami ini terhadap praktik yang lebih besar. Banyak pernyataan yang kami lihat mengalir dalam beberapa
beberapa menit terakhir. Anda tahu, menyerukan penyelidikan mengetahui sepenuhnya bahwa tidak akan terjadi di tangan mekanisme pengapuran Israel apa yang diperlukan. Tentu saja sekarang bukan hanya akuntabilitas, jadi dukungan untuk mekanisme seperti Anda tahu, pengadilan pidana internasional untuk komisi penyelidikan tetap juga langkah-langkah yang diambil oleh mereka untuk mengakhiri segala bentuk keterlibatan. In the serious crimes committed by Israeli authorities. Okay, we'll leave it there for the moment. Appreciate your perspective on this. Emma Shakir, Israel and Palestine Director for Human Rights Watch. Thanks for talking to us here.